Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang kebenaran firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita udah bahas tentang kitab Nehemia, kitab Esra kita juga udah pernah bahas, sampai 2 Tawarik, sampai pasal terakhir pun kita pernah bahas. Bapak Ibu meski tonton semua pengajaran itu supaya ngerti, karena ini pelajaran ini sambung menyambung, ada hubungannya satu dengan yang lain. Esra dipanggil Tuhan pulang ke Yerusalem untuk membangun bait suci, dan Nehemia diberi tugas Tuhan balik dari pembuangan ke Yerusalem untuk mendirikan pintu gerbang dan membangun reruntuhan tembok. Kenapa Tuhan pakai orang ini? Karena mereka pasti punya kualifikasi tertentu di hadapan Tuhan. Dan dia tahu panggilan hidupnya. Bapak Ibu nanti lihat semuanya di deskripsi, Bapak Ibu bisa tonton semuanya supaya bisa mengerti. Bapak Ibu, Tuhan panggil Nehemia balik ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok reruntuhan dan pintu gerbang. Supaya apa? Aman kembali. Kota itu aman kembali dari serangan musuh. Orang itu, kalau diproteksi, dijagain lingkungannya dengan pagar, ada kemungkinan lebih aman dibanding yang terbuka. Makanya Tuhan suruh Nehemia balik lagi membangun pintu gerbang dan tembok reruntuhan. Kemarin kita udah bahas tentang pintu gerbang domba, dan hari ini kita akan bahas tentang pintu gerbang ikan. Di Nehemia pasal yang ketiga, mulai ayat yang ketiga. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaah. Mereka memasang balok-balok. Perhatikan kata mereka. Mereka ini banyak sekali. Mereka memasang balok-balok. Lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang ikan ini, kenapa kok disebut pintu gerbang ikan? Karena ini dekat pasar. Karena banyak nelayan-nelayan, banyak berdagang di sana. Dia memasukkan banyak ikan lewat pintu ini. Dan pintu gerbang ikan ini berbicara tentang kesaksian hidup kita. Karena di kitab Matius, Yesus sendiri ngomong begini. Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Perhatikan ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ikan itu berbicara tentang jiwa-jiwa. Hidup kita setelah dipanggil menjadi orang percaya, hari ini menjadi orang yang percaya Tuhan, kita nggak berhenti sampai kita diselamatkan saja. Perjalanan kekristenan kita ini tidak berhenti sampai kita diselamatkan, lahir baru. Kita beranjak terus. Tidak hanya fokus pada diri sendiri, tapi kita mulai jadi saksi. Bapak Ibu, kehidupan kita ini akan semakin hari, semakin dipakai Tuhan, berjalan dalam ketetapan Tuhan. Kalau semakin kita menghidupin kebenaran, kita akan semakin ngerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ternyata hidup kita hari ini bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan tentukan dalam kehidupan kita ini masing-masing berbeda. Kita dipakai dengan tujuan ilahi yang masing-masing berbeda. Makanya kita harus ngerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar ibadah di gereja, bukan hanya selesai waktu kita diselamatkan, terima Yesus, terus ibadah, terus pulang, nggak ngapa-ngapain. Hidup kita nggak berhenti sampai sana. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Pintu gerbang ikan ini berbicara tentang jiwa-jiwa. Berbicara tentang kehidupan kita yang harus dipulihkan di area untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Murid-muridnya Yesus dulunya penjala ikan, setelah ngikut Tuhan dijadikan sebagai penjala manusia. Dan hidup kita kan harus menjadi saksi bagi banyak orang. Bagaimana hidup kita ini menjadi saksi banyak orang kalau hidup kita ini kacau dan ngawur? Makanya yang di dalam ini kan perlu diberesin dulu di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Hidup kita akan memberi kesaksian yang hidup dan membuat orang lain berubah kalau hidup kita ngawur. Makanya Bapak Ibu, kita harus ngelihat sampai kedalaman batin kita sendiri. Di 1 Korintus 9 ayat 27 ngomong begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Makanya kita melatih diri kita ini setiap hari ini. Apa yang menjadi kekurangan kita? Apa yang menjadi kelemahan kita? Apa yang menjadi batu sandungan selama ini bagi orang-orang di sekitar kita? Udahlah, kita nggak perlu ngomong besar. Jadi penginjil yang hebat. Dimulai dulu. Orang di sekitarmu, di hidupmu dulu itu loh. Pasangan hidupmu, anak-anakmu itu sudah menikmatin Tuhan melalui hidupmu apa belum? Hidup kita udah jadi kesaksian buat orang terdekat kita apa belum sih? Kenapa kok kita belum jadi kesaksian dengan orang terdekat kita? Berarti kan ada yang salah. Ada yang harus diberesin dulu. Makanya harus melatih tubuh kita ini menguasai seluruhnya loh. Pikiran, perasaan, kemauan, kehendak kita. Banyak orang nggak bisa menguasai emosinya. Saya tadi kalau nggak salah, saya nonton di media sosial, ada orang-orang sudah tua sekali. Karena salah parkir, ditegur, marahnya. Kata-katanya kotor dan kasar sekali. Saya dengar ini orang sudah tua, nggak ada hikmat sama sekali. Ngomongin kebun binatang, merendahkan, nyakitin. Saya dengar saja sakit telinga saya. Karena seumur hidup saya itu nggak pernah maki-maki orang dengan kata-kata kasar. Paling saya bilang kurang hikmat. Belum berhikmat, gitu doang. Saya jarang sekali mau mengata-ngatain orang dengan kata-kata yang tidak benar. Buat apa? Mulut kita mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat kok. Kadang kita ini nggak bisa menguasai diri kita, terutama di area kelakuan, sikap, dan perbuatan kita. Dan ujungnya kita nggak bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Hidup kita malah jadi batu sandungan. Malah sering melukai dan menyakitin orang lain. Kadang reaksi kita juga salah ketika ada orang menyakiti dan melukai kita. Akhirnya apa? Nggak jadi kesaksian, malah jadi batu sandungan. Sebenarnya ya, harusnya ya, Bapak Ibu, orang-orang di luar Tuhan itu bisa menikmati Tuhan melalui kehidupan kita. Kenapa sih kok orang lain gak mau jadi orang Kristen? Karena ngelihat orang Kristen kelakuannya persis seperti orang dunia. Dan mulai hari ini kita harus memiliki kelakuan, gaya hidup, karakter, dan perbuatan kita menjadi sama seperti Tuhan. Karena semakin hari kita semakin diubahkan menjadi sama seperti Tuhan. Terutama Bapak Ibu yang kau dengar firman ini, dan terutama harusnya para hamba Tuhan yang menjadi orang yang digaris di depan, harusnya hidupnya, karakternya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Hari ini kita lihat, kita dengar, saya pantau, saya lihat banyak hamba Tuhan jadi batu sandungan buat jemaatnya. Kenapa? Gaya hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya mereka kelihatannya hidup benar, hidup kudus, khotbah, pelayan, dan lain sebagainya. Tapi ada hal tertentu yang tidak jadi berkat. Akhirnya banyak orang nggak mau percaya Tuhan. Harusnya kan orang ngelihat Tuhan melalui hidup kita, melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita. Kan orang tertarik pengen kenal Tuhan. Lu kenapa kamu kok bisa seperti itu? Kenapa kok kamu bisa berbeda ngadepin masa begini? Kan harusnya begitu. Orang dunia kan pengen melihat Tuhan. Melihat Tuhannya lewat mana? Apa lewat pernyataan di tembok, di pohon, dan lain sebagainya. Dia pengen melihat Tuhan melalui manifestasi dari kehidupannya orang Kristen. Orang Kristen ini hidupnya seperti apa? Bapak Ibu hari ini hidupmu seperti apa? Itu orang dunia lihat. Orang dunia pengen ngelihat Tuhan, pengen ketemu Tuhan, pengen ngalami Tuhan apa tidak. Kalau ngelihat kelakuannya kita sebagai orang Kristen jadi batu sandungan. Nggak tertarik. Kenapa? Lah kok sama kelakuan dan perbuatannya dengan orang yang nggak kenal Tuhan? Harusnya kita menjadi orang yang kenal Tuhan, ngerti kebenaran, rajin beribadah, karakter, sikap, dan perbuatan kita itu harus berbeda. Baru bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Makanya di 1 Korintus 9:27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Aku melatih nih dalam segala hal. Bapak Ibu semuanya kan punya kelemahan masing-masing. Kelemahanmu itu harus dilatih, ditaklukkan kepada Kristus. Dilatih begitu rupa supaya tunduk kepada firman, supaya berjalan dengan firman, supaya hidup kita ini ketika memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bagaimana orang lain bisa terima? Wong lihat kelakuannya buruk, lihat mulutnya jahat. Banyak orang ngomong begini loh, Pak, suami saya belum berubah. Pak, istri saya belum berubah. Anak-anak saya kok liar, berantakan ya. Dia akan ngelihat kelakuan kita, perbuatan kita, tindakan kita. Benar nggak anak-anakmu, suamimu, istrimu itu bisa melihat Tuhan melalui hidupmu? Banyak orang nuntut orang lain berubah seperti yang dia mau, tapi dia sendiri lupa dia sendiri yang harus berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, kita harus tahu diri, bagaimana kita menempatkan diri kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ini bikin kesalahan yang ngaco dan ngawur, sehingga hidup kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang
pinter ngomong firman, tapi kelakuannya tidak seperti firman. Nah, orang-orang kayak begini nggak bisa jadi saksi. Harus belajar melatih diri kita. Saya sampai hari ini pun melatih seluruh aktivitas dalam diri saya ini, melatih tubuh saya ini, sepenuhnya, setiap hari, berjalan seperti firman. Ya, kadang 1-2 hal masih lemah, gagal. Terus berjalan terus. Bapak Ibu juga harus lakukan yang sama. Biasanya mulutnya ngomongnya ngawur dan sembarangan. Mulai dilatih ngomong tentang janji Tuhan. Biasanya hatinya galau, bingung, kecewa, panik, stres, khawatir, dan lain sebagainya. Mulai ditaklukkan kepada firman. Apapun hari ini yang Tuhan percayakan dalam hidup Bapak Ibu, jalani dengan penuh tanggung jawab, dan terus berjalan hidupmu sesuai dengan kebenaran firman. Latih semua tubuhmu untuk takluk kepada firman, supaya menjadi kesaksian. Kalau tidak, hidup kita ini ya begini-begini saja. Bapak Ibu bayangkan ya, Indonesia itu sebenarnya semakin hari harusnya semakin banyak orang dimenangkan oleh Tuhan. Kenapa? Berapa banyak orang-orang Kristen yang punya pembantu dan sopir? Harusnya mereka yang pertama kali bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kita, melalui diri kita, melalui keluarga kita, melalui tindakan kita. Mereka harusnya yang merasakan Tuhan, karena mereka hidupnya setiap hari bersinggungan dengan hidup kita. Pegawai-pegawai kita, sopir kita, pembantu kita harusnya bisa melihat Tuhan yang manifestasi melalui diri kita. Mereka akan ingin tahu tentang Tuhan. Pada kenyataannya banyak bos, banyak tuan-tuan, nyonya-nyonya di rumah, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah yang punya pembantu dan punya sopir, kelakuannya malah menjijikkan. Pelitnya sama karyawan luar biasa, perhitungannya bukan main, ngomongnya kasar, ngomongnya kotor, ngomongnya jelek, bukan malah menjadi berkat, malah jadi batu sandungan. Nah, sopir, pembantu, karyawan itu harusnya kan bisa melihat Tuhan. Karena hidup kita sebagai bos, sebagai pemilik usaha, sebagai tuan dan nyonya yang di rumah ini, yang mempekerjakan mereka, harusnya hidupnya mencerminkan kemuliaan Tuhan, benar-benar melihat Tuhan. Pasti mereka tertarik dengan Tuhan. Tapi pada kenyataannya kan banyak yang berbeda. Sudah ngomongnya jelek, hitung-hitungan, pokoknya banyak yang tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau ingin ngelihat ya, terlihat ya karaktermu seperti apa, baik apa enggak sih? Jujur apa enggak? Punya integritas apa enggak? Karaktermu sama seperti Tuhan belum? Tanya pembantumu. Tanya sopirmu, tanya pegawaimu. Mereka akan lihat kan, mereka akan memperhatikan dari semua yang kita perbuat dan yang kita lakukan. Benar nggak selama ini hidup kita sudah menjadi saksi? Benar nggak? Jangan-jangan malah menjadi batu sandungan buat mereka. Saya berdoa, setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang saya sampaikan ini, engkau bisa melatih dirimu begitu rupa, menguasinya dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan waktu engkau bersaksi tentang Tuhan, orang itu melihat realitas manifestasi Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, saya pastikan hidup saya jadi kesaksian buat keluarga saya, buat istri saya. Saya pastikan istri saya menikmatin Tuhan melalui hidup saya. Nggak mungkin dong saya khotbah tentang segala macam tentang Tuhan, tapi istri saya menderita, merana, sakit hati dan kepahitan. Saya pintar ngomong saja di mimbar, tapi saya nggak pintar menghidupi. Saya pastikan istri saya menikmatin Tuhan dan keluarga saya menikmatin Tuhan melalui hidup saya. Sehingga hidup saya benar-benar real, menjadi kesaksian buat orang di sekitar saya. Hari ini, Bapak Ibu, coba koreksi sampai kedalaman batinmu sendiri. Benar nggak? Aku ini sudah menjadi kesaksian yang baik. Jangan-jangan aku malah menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Sekarang kita akan lihat di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya mereka sampai ke dalam maut. Ternyata kesaksian kita ini salah satu yang bisa mengalahkan semua perbuatan iblis, menelanjangi perbuatan setan. Kesaksian kita loh. Dan mereka mengalahkan dia, mengalahkan iblis oleh darah anak domba. Darah anak domba yang pertama dan terutama. Kita perlu diproteksi, dijaga oleh darah anak domba. Dan perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian mereka ini punya kuasa, punya otoritas, punya power. Kenapa kok bisa punya power? Karena dia artinya
tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut, sudah pikul salib sangkal diri mati daging. Orang itu kalau sudah pikul salib sangkal diri mati daging, dia menang terhadap dirinya sendiri, dia bisa mengalahkan dirinya sendiri, dia bisa menjadi kesaksian yang penuh kuasa dan otoritas. Ibu, meski tahu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kita akan lihat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita menjadi saksi yang punya kuasa dan otoritas yang powerful kalau ada Roh Kudus. Makanya kita harus pikul salib sangkal diri mati daging, supaya Kristus yang menguasai memenuhi diri kita, bukan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa memimpin kita, mengurap, bisa menuntun kita, tapi kita dipenuhi dengan diri kita sendiri, ego kita, amarah kita, emosi kita, kedagingan kita, dan hawa nafsu kita. Kita harus mengalami pengalaman kepenuhan Roh Kudus setiap hari di kamar doamu, setiap hari di tempat kerjamu, dimanapun kau ditempatkan berada, kau harus bergaul intim dengan Roh Kudus. Pengalaman Roh Kudus ini bukan pengalaman sekali waktu ditumpangi tangan pendeta dengan tanda berbahasa yang memenuhi hidupmu. Ini adalah pengalaman setiap hari kita bergaul intim dengan Tuhan. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dagingnya lama-lama mati loh. Kalau orang dipenuhi dengan diri sendiri, jangan harap dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita ingin menjadi saksi yang efektif, kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Lewat keintiman. Dan semakin kau dipenuhi Roh Kudus, kau semakin memiliki kuasa, otoritas, power untuk bersaksi. Nah, memang setiap orang itu bisa bersaksi. Semua orang bisa khotbah, semua Injil dan lain sebagainya. Tapi tidak seefektif ketika seseorang diurapin Tuhan. Kita lihat Petrus, waktu belum mengalami Kisah Para Rasul, dia nginjil. Dia hebat, dipakai Tuhan, menyembuhkan, ngusir setan. Tapi setelah dia dipenuhi Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Bapak Ibu nanti baca pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6. Apa yang dilakukan para rasul? Mereka melakukan banyak mujizat. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Ada power dan otoritas. Kalau kita mau menjadi saksi yang efektif, yang punya power, punya dampak, punya otoritas, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Pertama, engkau mati daging, pikul salib sangkal diri. Kedua, engkau bangun keintimanmu dengan Tuhan. Baru engkau memiliki kepenuhan yang sepenuhnya Kristus di dalam hidupmu. Semakin kita mati terhadap diri sendiri, semakin kita dipenuhi Roh Kudus, dan semakin kita memiliki kuasa, otoritas, dampak yang begitu powerful. Amin. Siapapun ke orangnya. Kalau selama ini, wah aku hanya Kristen biasa toh, hidupmu nggak jadi kesaksian, hidupmu biasa saja, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Hanya dengan kau membangun keintiman dengan Tuhan, yang penting ini. Isi dari semua khotbah saya, inti dari semua khotbah saya banyak membahas tentang membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita bangun keintiman dengan Tuhan, kita akan dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Dagingmu lama-lama dimatikan. Engkau akan mengalami proses, dan engkau akan mengalami kemenangan, diberikan kemampuan. Tapi kalau engkau dipenuhi dengan dirimu sendiri, justru setan akan ambil keuntungan di dalamnya. Semua orang Kristen harus mengalami kepenuhan Kristus setiap hari, dipenuhi Roh Kudus setiap hari, diurapin Tuhan, maka hidupmu menjadi kesaksian yang powerful dan dahsyat sekali. Bapak Ibu, apapun hari ini yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, profesimu, pekerjaanmu, apapun namanya, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Sebab dari sana permulaan, engkau akan dijadikan saksi, menjadi dampak bagi banyak orang. Kita akan lihat di Nehemia pasal yang ketiga, mulai ayat yang ketiga. Pintu gerbang ikan dibangun Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok. Ini mereka ini jamak loh. Ini banyak orang, mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Dia mancong, ada bagian yang memasang balok, ada yang memasang pintu-pintu, ada yang memasang pengancing-pancing, ada yang palang-palangnya. Jadi ini pekerjaan setiap orang untuk menjadi saksi itu banyak macamnya. Ada yang dipakai saksi dimanapun juga, Bapak Ibu dipercayakan Tuhan, lakukan dengan tanggung jawab. Ini bangun oleh orang banyak. Dan ada yang dibangun memasang balok-balok, memasang pintu-pintu. Saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan Paulus. Ada yang menanam, ada yang menyiram,
Dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Bapak Ibu meski tahu panggilan hidupmu apa, dipakai seperti apa oleh Tuhan, kamu akan tahu kalau kamu kenal Tuhan dan ngalami Tuhan. Makanya kalau orang ngerti ayat ini saja, engkau nggak bakalan iri hati, cemburu. Kok dia dipakai seperti ini, kok aku enggak? Dia kok diurapi begini, aku enggak? Kamu nggak kenal Tuhan, kamu nggak ngalami Tuhan. Bahwa Tuhan tetapkan setiap orang dengan tujuan masing-masing yang berbeda. Di Timotius dijelaskan kalau kita menguduskan diri kita menyucikan diri kita akan dianggap menjadi perabot yang mulia untuk tujuan yang mulia. Berapa banyak kamu bayar harga di hadapan Tuhan? Semakin kau pikul salib, menguduskan diri, mengkonsekrasikan dirimu di hadapan Tuhan, Tuhan akan dapat engkau menjadi bejana yang mulia dan Tuhan akan pakai untuk tujuan yang mulia. Kalau hidupmu serampangan, sembrono, seenakmu sendiri, ya dipanggap barang yang bukan mulia. Kasih Tuhan itu sama rata untuk seluruh orang, seluruh bumi, baik orang berdosa atau orang yang hidupnya kudus. Semua dapat matahari yang sama, semua dapat jatah nafas, udara, oksigen yang sama. Kasihnya sama. Tapi Tuhan memperlakukan orang-orang tertentu berbeda. Ketika kita bisa didapatin menyenangkan hati Tuhan, kita semakin menjadi orang yang bisa dipercayakan Tuhan. Bukankah prinsip kerajaan Allah kalau kita setia perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang besar. Kalau hidupmu ingin tidak mengalami pertambahan ilahi, setia dengan perkara kecil, apapun itu namanya. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, apapun yang Bapak Ibu lakukan, setia. Lakukan dengan setia. Bapak Ibu, saya ini udah pelayanan dari tahun 97. Orang nggak kenal saya. Saya dari pelayanan di Bali, dari Pak Franky Utana, dimuridkan beliau dan diutus Tuhan ke Jakarta. Nggak ada yang saya kenal, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya setia. Apa yang saya lakukan pertama kali? Saya bangun keintiman dengan Tuhan. Berdoa hampir tiap hari, karena lebih banyak waktu kosong. Berdoa puasa tiap hari, bisa berjam-jam. Saya bangun keintiman dengan Tuhan. Karena saya tahu, saya meski membangun pondasi dengan keintiman. Untuk melahirkan sebuah pelayanan, dimulai dengan keintiman. Dikandung dulu. Melalui apa? Hubungan intim dengan Tuhan. Kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, dikandung bertahun-tahun. Bertahun-tahun saya lakukan itu. Orang nggak kenal saya. Orang nggak tahu saya siapa. Orang saya memang bukan siapa-siapa. Dan saya lakukan itu setiap hari. Saya bangun keintiman, saya doa, nyembah Tuhan. Saya hampir puasa waktu itu setiap hari. Bertahun-tahun saya lakukan. Tiba-tiba Tuhan buka jalan. Saya mulai pelayanan 1, 2, 3, tempat 5. Dan mulai pelayanan-pelayanan. Mulai orang kenal saya. Saya setia lakukan. Saya muridin 1, 2 orang. Dan puji Tuhan. Sampai hari ini Tuhan percayakan lebih gede, lebih gede, lebih gede, lebih gede. Dan pelayanannya sampai hari ini malah tambah padat. Dan semakin diberkatin Tuhan. Itu tidak ada yang instan. Semuanya dibangun melalui keintiman. Nah, kita harus setia melakukannya itu. Mau orang lihat, mau orang nggak lihat, tetap bangun keintimanmu dengan Tuhan. Tuhan perhitungkan semuanya. Tuhan perhitungkan terus. Setia terus lakukan itu. Setia terus lakukan itu. Setia. Dari situ, Tuhan akan tambahkan. Berikan pertambahan. Berikan pertambahan. Berikan pertambahan. Lakukan dengan setia, lakukan sepenuh hati. Mau dipuji orang, nggak dipuji orang, tetap the best lakukan untuk Tuhan. Mau orang hargai, nggak hargain, tetap lakukan yang terbaik. Itu yang harus dilakukan. Dan ini jarang dilakukan banyak orang Kristen. Karena banyak orang Kristen ingin melakukan segala sesuatu supaya dilihat orang dan dapat pujian dari orang. Salah. Kalau kita melakukannya untuk diri kita sendiri tanpa melakukannya untuk Tuhan, jadi nama Tuhan nggak dipermuliakan. Nah, harusnya hari ini engkau sebagai orang-orang percaya dengar apa yang saya sampaikan ini, mulai punya integritas, mulai punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, saya tahu panggilan saya apa. Saya lakukan dengan setia. Akhirnya di ujungnya tetap Tuhan berkati, Tuhan tetap promosi. Saya nggak pernah ngiri dengan orang lain, karena setiap kita punya jatah masing-masing yang berbeda. Mungkin ada orang yang dipakai memasang balok, memasang pintu-pintu, memasang pengancing-mancing atau palang-palangnya. Kenali panggilan dalam hidupmu itu apa. Makanya banyak orang ngiri ya, wah dia begini, kok dia begini ya, kamu nggak tahu panggilanmu apa. Kan setiap orang punya panggilan masing-masing yang berbeda-beda di hadapan Tuhan. Kalau belum tahu, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Cari Tuhan, cintai Tuhan, kasihin Tuhan, hormatin Tuhan lebih dari apapun juga. Maka Tuhan akan bawa terus engkau berjalan dalam pusat kehendaknya. Kita akan lihat di ayat yang keempat.
berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesesabel, berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Orang banyak nih yang bikin perbaikan-perbaikan. Ini libatkan, untuk menjadi saksi itu melibatkan banyak orang. Dan kita harus terlibat di dalamnya. Saya berdoa suatu hari akan terjadi suatu revival kebangunan rohani yang besar. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, saya percaya akan ada namanya kebangkitan rohani, kebangunan rohani. Akan ada lawatan-lawatan Tuhan yang luar biasa. Kita ngelihat saja hari ini. Saya itu seringkali bersaksi, seringkali ngomong sama orang itu. Orang itu dijamah Tuhan. Saya ngomong di jalan. Saya pernah doain pelepasan di halte busway waktu itu. Di luarnya waktu itu ada orang nebeng sama saya, tak doain dan manifestasi. Saya pernah ngonselingin orang di sebuah mall di Jakarta dan tiba-tiba manifestasi, saya layani pelepasan. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Saya pernah doain orang yang datang ke toko waktu kita masih buka toko dulu. Orang saya tantang benar-benar, ada yang sakit apa? Doain. Dan istri saya doain dan terjadi mujizat. Hari ini tuh mujizat itu begitu powerful dan dahsyat loh. Luar biasa sekali Tuhan curahkan. Dan saya percaya sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, Tuhan akan lakukan hujan akhir itu double porsi, akan terjadi lawatan. Nah, kita jangan sampai hanya jadi penonton, plonga-plongo, jadi orang Kristen di gereja nggak ngerti apa-apa. Hari ini mulai cari Tuhan, kejar Tuhan, minta sama Tuhan, dilibatkan untuk pergerakan Tuhan di akhir zaman semakin dahsyat. Engkau yang rajin hari ini dengar firman, engkau harus terlibat dalam kegerakan rohani di akhir zaman. Dan itu dimulai dengan hidupmu dahulu, bahwa jadikan korban persembahan yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Diberesin hatimu dari semua kejahatan itu loh. Kalau tidak, engkau jadi orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa, bengong, plonga-plongo, nggak ngerti ngapa-ngapain, hanya pusing dengan masalahmu, pusing dengan persoalanmu, pusing dengan masalah keluargamu, tapi kau nggak ngerti tujuan dalam hidupmu, kau akan jadi penonton. Harusnya kita menjadi orang yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang ilahi di masa yang akan datang. Tuhan ternyata pakai banyak orang nih untuk terlibat dalam pembangunan pintu gerbang ikan. Karena berbicara tentang jiwa-jiwa. Saya berdoa hari ini engkau juga mulai ngerti, terlibat dalam pembangunan, pemulihan. Banyak orang bertobat melalui hidupmu, melalui hidup kita. Kita akan menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita akan lihat ayat yang kelima. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Ternyata ada orang-orang tertentu yang memang tidak mau terlibat untuk seperti ini. Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan di Nehemia pasal 4, pasal 5 dan selanjutnya. Nehemia ceritakan, ditulis sejarah itu, bahwa banyak orang terlibat dalam pembangunan pintu gerbang dan reruntuhan tembok Yerusalem. Tetapi hanya di Nehemia pasal yang ketiga, di ayat yang kelima ini, dia tulis ada orang-orang yang tidak mau terlibat dalam pembangunan pekerjaan Tuhan mereka. Tidak mau terlibat. Karena apa? Tidak tahu ini masalahnya apa. Tapi banyak orang ini karena pemuka-pemuka ini, namanya saja pemuka. Dia pingin terlibat, tampilan luarnya lebih hebat, tapi dia nggak mau terlibat dalam sesungguhnya dalam pekerjaan pembangunan bait suci. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau melakukan apapun itu, apapun bagianmu lah, mungkin orang pandang nggak terhormat pekerjaanmu, nggak mulia pekerjaanmu, orang nggak perhatikan, orang kelihatannya pandang sebelah mata, setia lakukan saja. Setia lakukan saja. Kenapa Bapak Ibu mau dengerin saya? Saya ini produk hamba Tuhan yang diproses bertahun-tahun, mengalami proses permukaan, mengalami proses banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Makanya Bapak Ibu sampai hari ini mau dengar khotbah saya. Nah, untuk Bapak Ibu memiliki kualitas yang seperti Tuhan mau dan Tuhan inginin, itu melalui proses, melalui teruji lewat integritas. Kita setia melakukannya dengan tanggung jawab. Hal apapun yang Tuhan percayakan sama kita.
Orang mau lihat, orang nggak lihat. Ada pekerjaan-pekerjaan yang tersembunyi yang orang nggak perhatikan. Mungkin kamu dipandang sebelah mata, tetap lakukan. Saya pernah lakukan itu bertahun-tahun. Dan itu membuat hati saya itu diubah Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah hanya melakukan segala sesuatu untuk tampil di muka, untuk dipuji orang. Tidak ada gunanya. Kita itu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Supaya suatu hari kita didapati menjadi orang yang semakin dipercayakan. Pekerjaan-pekerjaan ilahi bersama Tuhan. Semakin kita setia melakukan hal yang tersembunyi yang orang lain nggak lihat dan lakukan, Tuhan akan promosi kamu. Kan saya sudah sering kali ngomong. Kalau kita setia berdoa di kamar doa kita di tempat tersembunyi yang orang nggak lihat, suatu hari apa yang kamu lakukan di tempat tersembunyi itu akan di-broadcast Tuhan di depan umum. Artinya ada peninggian, ada promosi yang datangnya dari Tuhan sendiri. Setia hari ini lakukan segala sesuatu. Jangan cari muka, Bapak Ibu. Kamu jadi pelayan Tuhan cari muka sama gembalamu, sama pendetamu, sama orang lain. Supaya dilihat, supaya dipuji, supaya dihormatin. Bapak Ibu nggak perlu cari muka, karena mukamu tetap nempel di mukamu sendiri. Ngapain kamu mesti cari muka-muka ke tempat lain? Nggak usah cari pujian orang. Nggak usah cari perhatian orang lain. Kalau kita coba melakukan segala sesuatu untuk dipuji dan dihormatin orang lain, kita udah dapat upahnya. Dan kita nggak dapat upah dari Tuhan. Kalau engkau memberi hari ini, kemarin pada waktu COVID banyak gereja pingin tampil, memberi, terus difoto, dipajang di IG-nya, di Facebook-nya, di media sosial. Buat apa? Memberi nggak seberapa dipajang di medsos, malu-maluin. Kalau kita melakukan hal yang mulia, memberi, membantu, atau melakukan apapun, nggak usahlah dipajang-pajang. Biar Tuhan sendiri yang lihat. Biar Tuhan sendiri yang perhitungkan segala sesuatunya. Nah kalau kita memberi segala sesuatu, melakukan kebaikan sesuatu, terus kita posting, untuk apa? Bukankah kita ingin dipuji bahwa kita terkenal menjadi orang yang murah hati, orang yang baik, yang suka memberi? Pingin dapat pujian manusia, kalau kita udah dapat pujian manusia, ya memang kamu ngejar pujian manusia dan kamu nggak akan dapat pujian yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kita mesti belajar memiliki sikap hati yang benar dulu di hadapan Tuhan. Kalau engkau jadi pelayan, nggak usah cari muka di hadapan pendetamu atau gembalamu. Kamu setia aja lakukan. Kita melakukannya untuk Tuhan kok. Waktu kita melakukannya untuk Tuhan, Tuhan ada punya hitung-hitungan sendiri. Saya bertahun-tahun nggak hitung, nggak perhatikan. Sampai tahun 2021 baru dipromosi. Tuhan, banyak orang dengerin khotbah saya dan lain sebagainya, undang pelayanan dan lain sebagainya. Dan pelayanan saya sampai hari ini berkembang. Saya berapa tahun saya lakukan? Orang nggak lihat. Jangan mempromosikan diri hanya untuk dipuji dan dihormatin orang lain. Promosi dan peninggian datangnya dari Tuhan. Itu dimulai dengan kesetiaan dari setiap perkara kecil. Tuhan akan percayakan perkara besar. Jangan pingin selalu tampil di depan untuk dilihat orang. Bapak Ibu, nggak ada gunanya sama sekali. Memang kalau kita melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tuh, kita akan kehilangan banyak perkenanan yang datangnya dari Tuhan. Jatah yang harusnya kita terima, malah kita nggak terima. Ini pemuka-pemuka ini, dia tidak memberi baunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Karena merasa dirinya penting. Merasa dirinya hormat. Orang harus hormatin. Aku nggak perlu terlibat lah. Biar orang lain, ini kan pekerjaannya terlalu hina. Ngapain masang pintu gerbang, palang-palang, dan lain sebagainya. Ngapain saya meski pangan? Itu kan pekerjaan terhina. Dengerin baik-baik. Sebenarnya tidak ada pekerjaan yang hina atau pekerjaan yang mulia. Semua pekerjaan itu mulia. Tergantung cara pandang kita melihatnya. Tergantung. Orang kita bisa mempermuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita apapun namanya kok. Apapun yang Bapak, Ibu, profesi apapun, jabatan apapun, posisi apapun yang Tuhan percayakan hari ini. Bapak, Ibu bisa mempermuliakan Tuhan lewat pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan sama hidupmu. Semua pekerjaan bisa dipakai untuk memberkati banyak orang. Kalau kita ingin menjadi saksi bagi banyak orang, jangan ngejar perkenanan manusia. Jangan ngejar penghormatan manusia. Kejar penghormatan dari Allah sendiri. The best yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saya berdoa hari ini, banyak orang hatinya diubah Tuhan. Semakin ngerti kebenaran. Hidupmu bukannya sekedar minggu ke gereja, setelah pulang gereja cari makan restoran dan besok bekerja tanpa melakukan apa-apa lagi. Tuhan punya tujuan lain. Hidupmu dipakai Tuhan untuk menjadi saksi, jadi berkat.
Dan dimulai dengan kelakuan, gaya hidup, perbuatan, tindakan, sikapmu. Saya mau melihat orang Kristen, sikap, kelakuannya, tindakannya, ucapannya, perbuatannya menjadi sama seperti Kristus. Dan orang bisa melihat Tuhan yang manifestasi melalui hidup Bapak Ibu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang akan datang dalam hidupmu. Bertanya-tanya, loh kamu ngalami kok kayak begini? Kamu kok bisa? Apa rahasianya? Ajak dari situ. Ceritakan tentang Yesus. Amin. Besok kita akan lanjutkan pembahasan tentang pintu gerbang lama. Kita akan lanjutkan kembali. Masih ada, kita baru bahas 2. Kurang lebih masih ada 8 pintu gerbang. Belum lagi ada menara, perapian, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu meski dengerin secara berseri pengajaran ini, semakin hari memberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dan tentunya hidupmu diubahkan menjadi sama seperti Kristus. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami meteraikan firman dengan darah anak domba Allah, terpadam loh batin kami, dan nempel dalam hidup kami firman jadi kehidupan, manifestasi dalam kehidupan kami. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Pekerjaan bisnis usaha mereka, Tuhan berkati. Pulihkan keluarga mereka, pulihkan hidup mereka. Semakin hari pakai mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa, kasih setia Tuhan melimpah di atas hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bagimu hormat, pujian, dan pengagungan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen and God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian, dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Tuhan dipenuhi. Kami
Raja. Haleluya. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang benar. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura laba tepene mete. Imine me piene me nomo to santerine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere BTPP kiene mende beki nomo ko sante konomo. Ine mende rebebe piana mabahana masya. Irala baka harabasha nama takara nama sekene mende beki. Terus semikuna lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepiana makare pekono. Ini mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga.
Engkau menguasai, bukan aku. Aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa, engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, engkau ditinggikan, engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu.
Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini Yoro laini Yoro laini Jesus Yoro laini. Saya pengen nyembah Jesus. I just want to thank you Jesus. I just want to thank you Jesus. I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh, kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please, anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya, tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.